Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam lindungan Tuhan. Kali ini saya akan menjelaskan itinerary yang setelah hari pertama diisi oleh waktu perjalanan menuju Eropa, yang dimana wisatawan sudah berkumpul pukul 14.00 atau 2 jam sebelum keberangkatan di Bandara Igusti Ngurah Rai, yang dimana dalam penerbangan menuju Inggris akan transit selama 3 jam di Bandara Internasional Hong Kong sebelum melanjutkan penerbangan kembali. Hari kedua, tiba di Bandara Heathrow, London pada pukul 5.45 pagi dan transfer in dari bandara sekitar 40 menit menuju Hotel Grand Royal London Hyde Park dan melakukan Asian atau Oriental Breakfast di pagi hari di hotel. Kemudian pada pukul 8 menggunakan bus menuju destinasi wisata. Menempuh waktu sekitar 45 menit menuju Bright Tower. Bright Tower adalah salah satu ikon di kota London. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Bright Tower. Bright Tower salah satu menjadi ikon kota London. Setelah itu kita melakukan perjalanan menuju Big Ben Tower menempuh waktu sekitar 10-20 menit. Setelah sampai di Big Ben Tower dan menikmati liburan, Big Ben adalah sebuah menara jam berwajah 4 di London. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju restoran Solarium Cafe dan Terrace untuk lunch dan dengan khas Oriental iFood. Setelah lunch, melanjutkan perjalanan menuju objek wisata Stamford Bridge Stadium dengan menempuh perjalanan sekitar 25 menit untuk melakukan stadium tour di stadium milik klub Chelsea tersebut. Setelah sampai di Stamford Bridge Stadium, mengunjungi dan melakukan stadium tour selama kurang lebih 2 jam, kemudian menuju objek wisata terakhir, yaitu Coca-Cola London Eye. Coca-Cola London Eye ini adalah kinciran yang besar disponsori oleh Coca-Cola. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke Oaken South Bank restoran untuk dinner dengan menu khas Oriental food. Setelah itu kemudian kembali ke Hotel Grand Royal London Hyde Park dan diperkirakan sampai hotel pada jam 20.35 untuk beristirahat. Ketiga, untuk hari ketiga kita diawali dengan Asian Oriental Breakfast di Hotel Grand Royal London Hyde Park sekaligus check out dari hotel sekitar pukul 8.15, kemudian menuju objek wisata dengan menggunakan bus ke Hyde Park berdekatan dengan hotel. Setelah itu menuju objek wisata British Museum di London yang menempuh jarak sekitar 10 menit. British Museum adalah museum terbesar di London dalam sejarah peradaban budaya manusia. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju The Great Court Restoran yang berdekatan dengan British Museum untuk lunch dengan menu khas pilihan Asia Food. Setelah lunch, melanjutkan perjalanan sekitar 15 menit ke objek wisata Buckingham Palace. Buckingham Palace adalah istana untuk menyambut para tamu negara dan tempat kunjungan pariwisata. Setelah itu, melanjutkan perjalanan sekitar 20 menit menuju tempat perbelanjaan Oxford Street, yaitu tempat jalan pusat perbelanjaan yang tersibuk di Eropa. Setelah Oxford Street, kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Manchester dengan menggunakan bus dengan waktu yang ditempuh 2 jam 20 menit. Kemudian melakukan dinner dengan turun di Piccadilly dan melanjutkan pergi ke kota Manchester. Setelah itu menuju perjalanan ke Principal Hotel untuk check-in di Manchester sekaligus beristirahat. Hari keempat kita sudah sampai di kota Manchester pada hari keempat. Lalu sebelum melakukan perjalanan menuju objek wisata, pertama harus diawali oleh Asian atau Oriental Breakfast di Hotel Principal Manchester. Kemudian sekitar pukul 8 menggunakan bus menuju Coronation Street sekitar 25 menit. Coronation Street adalah jalan penobatan kisah orang yang bekerja dan jalan kota di mana kehidupan kota di sana turis bisa berfoto dan melihat-lihat keindahan tempat yang ada di sana. Pertunjukan terlihat seluruh dunia dan tetap ada. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju objek wisata Manchester Museum yang menempuh sekitar 20 menit. Manchester Museum adalah sebuah museum dari karya arkeologi, antropologi, dan sejarah alam yang terkenal di tanah Inggris. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Azuma Restoran untuk lunch dengan menu Asian food. Setelah lunch, baik melanjutkan perjalanan ke objek wisata Old Trafford Stadium sekitar 25 menit. Setelah sampai di stadium, mengunjungi dan melakukan stadium tour lengkap di markas Manchester United tersebut. Setelah itu kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke objek wisata Hilton Park yang berjarak sekitar 35 menit. Hilton Park adalah taman terbesar di kota Manchester. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Almost Famous Restaurant untuk melakukan dinner dengan menu oriental, kemudian kembali menuju Principal Hotel dengan estimasi sampai sekitar 20.35 dan melanjutkan istirahat.
Pada hari kelima, sebelum melakukan perjalanan pertama diawali dengan Asian Oriental Breakfast di Hotel Principal Manchester, sekaligus melakukan check-out. Kemudian, sekitar pukul 8.15, melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke objek wisata, yaitu Rochdale Channel yang berjarak sekitar 3 menit. Rochdale Channel adalah tempat piknik, bersantai dan melintas ketinggian Pemines untuk melihat pemandangan dari atas, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju objek wisata, Manchester Art Gallery yang berjarak sekitar 20 menit. Manchester Art Gallery adalah dari lukisan terinspirasi oleh geometri, arsitektur, dan menciptakan berukir pada keramik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada wisatawan. Dan melanjutkan perjalanan menuju ke restoran, bar, dan grill untuk melakukan lunch. Setelah melanjutkan perjalanan ke objek wisata Albert Square yang berjarak sekitar 5 menit, Albert Square adalah pusat perbelanjaan terbesar. Kemudian melanjutkan perjalanan singkat 10 menit menuju Exchange Square adalah perbelanjaan dan restoran, dan melanjutkan perjalanan menuju Liverpool dengan memakai kendaraan bus yang menempuh perjalanan sekitar 1 jam 30 menit dan menuju Roski Restoran untuk melakukan dinner. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Titanic Hotel untuk check-in dan beristirahat pada pukul 9 malam. Pada hari ke-6 sebelum melakukan perjalanan, kita diawali breakfast di Titanic Hotel setelah Asian atau Oriental Breakfast pada pukul 8.45. Menggunakan bus melanjutkan perjalanan ke objek wisata The Beatles Story yang berjarak sekitar 15 menit. The Beatles Story adalah tempat museum yang dibuat untuk mengenang dan mengajarkan sejarah tentang band legendaris The Beatles yang berasal dari Liverpool. Dan selanjutnya menuju perjalanan objek wisata Liverpool Building yang berjarak sekitar 5 menit. Liverpool Building adalah bangunan tingkat 1 di Liverpool dan menjadi warisan budaya di sana tentang sejarah kota pelabuhan tersebut, dan melanjutkan perjalanan menuju Oh My Restaurant yang dekat dengan lokasi Liverpool Building untuk melakukan lunch. Dan setelah itu melanjutkan perjalanan ke Anfield Stadium yang menempuh perjalanan sekitar 20 menit untuk melakukan stadium tour sekitar 2 jam. Anfield Stadium adalah stadium dari kota Liverpool dan merupakan stadium milik klub legendaris dan klub tersukses di Inggris. Dan setelah mengunjungi stadium, selanjutnya menuju perjalanan Grand Central Hall untuk berbelanja yang menempuh perjalanan sekitar 15 menit. Dan selanjutnya perjalanan menuju pusat pembelanjaan terbesar di Liverpool adalah St. George Hall. Kemudian melanjutkan menuju Spitfires Smithdown Restaurant untuk melakukan dinner dengan menu Asian food, dan kembali menuju Titanic Hotel pada pukul 9 malam untuk beristirahat. Pada hari ke-7 sebelum memulai perjalanan, pertama-tama kita akan melakukan Asian atau Oriental Breakfast di Hotel Titanic. Setelah melakukan check-out sekitar pukul 8.30, kemudian berangkat menggunakan bus menuju objek wisata Albert Dock yang berjarak sekitar 10 menit. Albert Dock adalah sebuah kompleks bangunan dermaga dan gudang Liverpool yang terkenal dan sangat sering dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Museum of Liverpool yang berjarak sekitar 10 menit untuk melihat beragam kesenian baik lukisan maupun patung serta sejarah yang ada di Liverpool. Setelah melakukan lunch di Chop Chop, berangkat ke John Lennon International Airport yang menempuh waktu sekitar 30 menit, menempuh perjalanan sekitar berjalan untuk melakukan boarding dan melanjutkan perjalanan ke negara Belanda yang menempuh perjalanan sekitar 2 jam 30 menit. Melakukan kedatangan di Bandara Internasional Schiphol Amsterdam, dan kemudian melakukan transfer in dari bandara ke Hotel Jakarta Amsterdam yang menempuh waktu sekitar 25 menit perjalanan. Namun sebelumnya melakukan dinner di Cafe Jakarta Amsterdam yang terletak di sebelah hotel, kemudian kembali ke hotel untuk melakukan istirahat pada pukul 8 malam. Pada hari ke-8, wisatawan akan diajak melakukan Asian atau Oriental Breakfast di hotel. Kemudian pada pukul 8.30 melakukan perjalanan menggunakan bus menuju Folder Park yang menempuh waktu perjalanan sekitar 20 menit. Di Folder Park, pengunjung dapat menikmati hamparan taman seluas 47 hektar dengan lengkap dan pemandangan air yang menakjubkan. Kemudian melanjutkan perjalanan sekitar 5 menit untuk menuju Van Gogh Museum untuk melihat mahakarya penulis terkenal Belanda, Van Gogh. Setelah melakukan kunjungan ke Van Gogh, kemudian melakukan lunch di restoran Punjabi dengan menu Asian Oriental. Setelah itu kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Johan Cruyff Arena sekitar 10 menit untuk melakukan stadium tour selama 2 jam. Di stadium yang paling terkenal di Belanda tersebut, tempat markas Ajax
Amster tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan ke Keukenhof Garden yang menempuh perjalanan sekitar 10 menit. Di sana terdapat merupakan taman terbesar dan paling terkenal di Belanda. Kemudian destinasi terakhir pada hari tersebut adalah menuju Dam Square yang menempuh perjalanan sekitar 40 menit. Lalu, wisatawan akan kembali ke hotel untuk beristirahat dengan estimasi yang sama sampai di hotel sekitar pukul setengah 9 malam. Pada hari ke-9, pertama-tama wisatawan akan melakukan Asian atau Oriental breakfast di hotel sekaligus melakukan check-out pada jam setengah 9 pagi, kemudian melakukan perjalanan menggunakan bus ke Royal Place Amsterdam sekitar 10 menit. Perjalanan di sana, wisatawan dapat melihat salah satu dari 3 istana kerajaan Belanda. Di sana wisatawan dapat melakukan swap foto dan berkeliling di sana. Setelah itu, melakukan perjalanan menuju Jordan sekitar 15 menit. Di Jordan, wisatawan dapat menikmati kanal sempit yang di sana terdapat lokasi pembelanjaan yang bagus sebagai tempat pencarian oleh-oleh. Setelah itu, kita lanjut lunch di restoran yang terletak di dekat bandara, yaitu Schip 0, yaitu restoran Two Tigers yang berjarak sekitar 25 menit. Kemudian melakukan boarding di bandara Schip 0 pada pukul 12 siang sebelum berangkat ke Denpasar pada pukul 14.00. Namun penerbangan melakukan transit di Bandara Hong Kong. Lalu hari ke-10 kita tiba di Bandara Internasional Hong Kong untuk melakukan transit pada pukul 7.35 pagi dan menunggu keberangkatan kembali pada pukul 10:05. Kemudian setelah melakukan penerbangan sekitar 4 jam lebih, pada pukul 14.50 sesuai jadwal kedatangan, wisatawan telah tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai dan boleh pergi ke rumah masing-masing. Oke, tour di atas sudah termasuk paket. Paket yang termasuk adalah akomodasi 9 malam di Hotel Bintang 5 termasuk sarapan pagi dan pengantaran airport, hotel, dan transportasi, tour guide sesuai dengan jadwal perjalanan dan guide berbahasa Inggris. Dan paket yang tidak termasuk dalam tour tersebut yaitu tiket penerbangan internasional, full surcharge, dan airport tax internasional, typing guide untuk supir atau hari, makan dan pengeluaran pribadi, laundry, internet, phone call, tiket masuk semua objek wisata, dan city entrance fee.